Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari kembali dalam program Lentera Malam yang ditayangkan live dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Kami berharap bahwa kita semua boleh berada dalam keadaan yang sehat. Malam ini kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan dengan tema arti sebuah pemberian yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Tiranda. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, selamat malam. Bagaimana hari ini Pak Pendeta? Ya, puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan. Amin. Kita akan diiringi oleh puji-pujian dari teman-teman PPGT. Ada Gracia dan Gabriela. Selamat malam teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu semua, untuk kita yang rindu untuk didoakan secara pribadi, boleh mengirimkan pokok-pokok doa Bapak Ibu di live chat atau ke nomor hotline Solideo Rantepao Channel 0822 1913. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Satu lagu akan mengantar kita, yaitu Hanya Dekat Allahku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku ingin selalu
selamanya. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali diperjumpakan dalam ibadah secara virtual malam hari ini melalui program Lentera Malam dari Gedung Gereja Jembatan Tepau. Kita bersama mau belajar firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal 6. Saya akan membaca dari ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Injil Lukas pasal 6, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, mari kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan malam hari ini. Engkau kembali boleh mempersekutukan kami secara virtual dalam ibadah Lentera Malam yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami dari Gedung Gereja Jembatan Tepau bersama dengan umat-Mu dimanapun boleh berada saat ini yang boleh bergabung bersama dengan kami dalam ibadah virtual ini. Kami mau belajar bersama tentang firman-Mu yang telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca dan kami renungkan bersama. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bagi kami, yang memberikan pengertian bagi kami, biarlah firman ini ya Tuhan, sungguh kami boleh maknai apa arti firman ini bagi kehidupan kami, untuk selalu boleh menjadi penuntun bagi kami, untuk selalu boleh menjadi pegangan hidup kami. Di dalam kami terus menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat. Juga bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah firman ini sungguh-sungguh ya Tuhan boleh mengambil bagian di dalam hati kami. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Lukas pasal 6, saya hanya membaca ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Firman Tuhan, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itulah bagian firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan bersama malam hari ini. Dan kita akan merenungkan dalam satu tema, arti sebuah pemberian. Arti sebuah pemberian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita malam hari ini masih berhubungan dengan tema kita pada renungan yang lalu. Bagaimana kisah seorang janda yang miskin yang memberi dari kekurangannya. Ada ungkapan Latin yang mungkin sering kita dengarkan, do ut des. Aku memberi supaya aku menerima. Atau memberi supaya bisa mendapatkan kembali.
atau orang bisa memberikan kembali apa yang dia berikan. Ya tentu ini sebuah ungkapan yang di dalamnya bahwa ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada seseorang, dia berharap bahwa apa yang diberikan itu akan orang kembalikan. Paling tidak bahwa sama atau bahkan mungkin lebih daripada apa yang dia berikan kepada orang lain. Sekali lagi ungkapan Latin ini do ut des adalah merupakan sebuah ungkapan yang dalamnya bagaimana dia berharap atas sesuatu yang dia berikan untuk kemudian orang akan memberikan juga seperti apa yang dia berikan kepadanya. Namun kita mau belajar bersama dengan firman Tuhan tentang hal memberi. Bacaan kita tadi mau mengingatkan kepada kita tentang bagaimana ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu kemudian dalam pemberian kita berharap bahwa ketika saya memberikan sesuatu ini, yang muncul dalam pikiran kita, dalam benak kita bahwa orang itu akan memberikan kembali, akan mengembalikan apa yang kita berikan. Soal hal memberi, sesungguhnya bahwa bagaimana kita memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa kita mengharapkan orang itu akan mengembalikan, akan memberikan sesuai dengan apa yang kita berikan. Sekali lagi bahwa motivasi untuk memberi kepada orang lain, pertama bahwa bukan semata-mata kita memberi untuk kemudian kita menerima kembali. Seperti ungkapan tadi bahwa memberi untuk kemudian bisa menerima. Bagian bacaan ini adalah merupakan sebuah bagian bagaimana Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang hal soal mengasihi. Mengasihi dan memberikan sesuatu kepada orang lain. Sesungguhnya bahwa bukan berarti kita mau memberikan lalu kita mengharapkan imbalannya. Semua orang bisa. Orang miskin pun, orang yang tidak punya apa-apa pun bisa untuk melakukannya. Dia akan berusaha untuk memberikan sesuatu kepada orang lain karena dia percaya bahwa orang lain pasti akan memberikan seperti apa yang dia berikan. Sekali lagi bahwa firman Tuhan tadi mengingatkan kita, orang-orang berdosa pun bisa melakukannya. Orang berdosa pun bisa berbuat seperti itu. Ini menjadi sebuah peringatan. Kalau sungguh-sungguh bagaimana kita mau menyatakan kasih dan bagaimana kita mau memberikan dengan ketulusan hati kita, itu berarti bahwa tanpa berharap pun kita bisa memberikan. Seperti yang saya katakan bahwa memberi bukan semata-mata untuk kemudian menerima kembali. Firman Tuhan yang kita baca ini sungguh-sungguh mau mengajak setiap orang untuk memahami apa sesungguhnya arti dari sebuah pemberian ketika kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, beberapa kali dalam bacaan ini sebelum ayat yang kita baca tadi soal hal mengasihi. Jika mengasihi orang yang mengasihi kita,
ya itu hal yang biasa. Kita mengasihi orang karena dia telah mengasihi kita. Kita memberikan sesuatu kepada orang karena dia sudah memberikan kepada kita. Dan sama halnya kalau misalnya kita mengatakan bahwa jika kita memberikan dan kita berharap bahwa ya itu adalah sesuatu hal yang biasa. Tetapi hal yang mau dikatakan dalam bacaan kita pada malam hari ini ialah bahwa ketika kita memberikan sesuatu, ketika kita meminjamkan sesuatu dengan tidak mengharapkan balasan. Sekali lagi bahwa ketika kita memberikan atau meminjamkan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan, imbalan, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang akan melimpahkan, akan memberikan berkat. Atau istilah dalam bacaan kita tadi bahwa upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Upamu akan besar. Tuhanlah yang akan membalaskan, Tuhanlah yang akan memberikan. Tanpa kita pun mengharapkan ketika kita bisa berbuat baik, ketika kita bisa melakukan kepada orang yang mungkin mengharapkan sesuatu dari kita. Kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan. Karena Ia baik kepada siapapun. Bahkan dikatakan juga tadi bahwa Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan bahkan terhadap orang-orang jahat. Apalagi ketika kita yang dengan tulus hati memberikan sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu dari orang lain. Kita diajak bersama untuk mau belajar untuk bagaimana memberikan sesuatu dengan kemurahan, dengan murah hati. Dan ini sebagai bagian dari bukti bahwa kita pun mengasihi orang lain. Seperti Allah yang telah mengasihi kita dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk menyatakan bagaimana kita memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan. Bukti kasih yang tulus ialah ketika kita memberikan dengan kemurahan, dengan murah hati. Karena itu kita diingatkan bahwa kita hendaknya murah hati sama seperti Bapa yang telah menyatakan kemurahan bagi kita. Kita yang adalah orang-orang yang berdosa telah menerima kemurahan dari Tuhan dalam Yesus Kristus. Dia telah memberikan Yesus anak tunggalnya. Dia telah menjadi korban. Dia mengorbankan di atas kayu salib. Sebagai bukti kasih yang luar biasa yang Allah nyatakan bagi kita. Dan untuk itulah bersama-sama kita mau diajak untuk belajar bagaimana menyatakan kemurahan dalam kehidupan kita dengan memberikan sesuatu tanpa mengharapkan apa yang kita berikan kepada orang lain. Ya kadang kita selalu berpikir bahwa ya, hal yang sulit untuk kita nyatakan. Namanya manusia pasti selalu berharap ketika memberikan sesuatu. Lalu pertanyaannya adalah bahwa apakah juga ketika kita memberikan misalnya soal hal persembahan kita. Seperti seorang janda yang miskin yang memberikan persembahannya. Lalu kemudian kita berharap bahwa ketika saya memberikan persembahan, ketika saya memberikan sesuatu kepada Tuhan, saya berharap bahwa Tuhan akan melipat gandakan, akan memberikan kembali seperti apa yang saya berikan. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan soal bahwa ketika kita memberikan, kita berharap akan menerima kembali. Tetapi apa yang ditegaskan oleh bacaan kita tadi, firman Tuhan bahwa ketika kamu memberikan sesuatu, meminjamkan dengan tidak mengharapkan
Kamu akan menjadi anak-anak Allah dan upahmu akan besar. Sekali lagi bahwa tanpa kita pun mengharapkan imbalan, Tuhan pasti akan memberikan apa yang Dia akan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Sehingga kita pun selalu boleh diajak untuk bagaimana senantiasa saling berbagi, saling mengasihi, memberikan sesuatu tanpa kita mengharapkan imbalan dari apa yang kita berikan. Mari kita terus belajar untuk menyatakan kemurahan, memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh disebut sebagai anak-anak Allah. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Firman yang akan terus menguatkan kita untuk menghadapi segala pergumulan yang masih terjadi dalam kehidupan kita. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan secara pribadi. Silakan untuk menuliskan pokok-pokok doa Bapak Ibu ke kolom chat atau boleh ke nomor hotline kami 0822 1913. Kita akan masuk dalam doa syafaat, tetapi satu lagu akan mengantar kita dengan judul Apalah Arti Ibadahmu. Kita akan bersama masuk dalam doa syukur dan syafaat kita malam hari ini.
beberapa pokok doa kita malam hari ini melalui live chat yang masuk bersama dengan Ibu Yakolina Pamean yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam pemulihan. Juga Saudara Sidar, kakak dari Ibu Mary Jati. Dan juga ada Ibu Sarce Palangiran, ada Pendeta Mandan Paratu, Saudara Triani Simpan, Bapak Pendeta Samuel Tulak di Makassar, Bapak Daud Pongsapan yang sementara dirawat di Rumah Sakit Fatima Makale, Nenek Dea di Makassar, ada anak Kailin Agavia Sirendo di Kupang, Bapak Pitarai di Kalimantan, ada Ibu Helena di rumah, Ibu Martina Sampe Kombong, Ibu Marta Samabusa, ada Bapak Martinus Mantong dalam pergumulan yang berat, keadaan sakit kanker paru-paru stadium 4 yang sedang dialami, pergumulan yang tentu luar biasa yang harus dijalani. Kita bersama-sama mendukung dalam doa, memberikan semangat. Semoga Bapak Martinus Mantong tetap kuat dan semangat dalam menjalani pergumulan yang berat ini. Dan juga kita berdoa bersama dengan Ibu Rio Rita Pakan dalam kehidupan pelayanan bersama dengan anak-anak dalam berbagai pergumulan. Juga kita bersyukur bersama dengan anak kekasih Rizky Popang yang boleh menikmati hari ulang tahun yang Tuhan karuniakan baginya. Juga orang tua dari Sadis Patururanan di Balepe dalam masa tua. Dan kita berdoa untuk orang tua kita yang lanjut usia di jemaat dan di berbagai tempat. Dan juga berdoa untuk keluarga Yudie Antang dalam pergumulan oleh karena berbagai masalah persoalan yang dihadapi. Dan mungkin masih banyak yang tidak sempat kita sebutkan satu persatu. Namun kita percaya bahwa Tuhan tahu dan mengenal setiap pergumulan, setiap beban yang kita alami. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur Engkau telah memberikan waktu yang indah bagi kami. Kami boleh belajar firman-Mu malam hari ini untuk kami semakin memahami dan mengerti arti dari sebuah pemberian yang kami nyatakan dalam kehidupan kami. Bahwa ketika kami memberikan sesuatu, kami meminjamkan tanpa kami harus mengharapkan akan kembalinya apa yang kami berikan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan menyatakan berkat dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang akan mengasihi kami. Seperti yang Tuhan sudah nyatakan dalam Yesus Kristus melalui pengorbanan di atas kayu salib. Sebagai bentuk kemurahan dan kasih sayang Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan. Dan biarlah Tuhan kami terus boleh belajar untuk sungguh-sungguh bagaimana menyatakan kasih yang tulus bagi sesama kami. Terlebih Tuhan dalam kami memberikan sesuatu bagi orang yang sungguh-sungguh membutuhkan tanpa kami mengharapkan imbalannya. Ya Bapa di surga, kami berdoa bersama dengan Bapak Ibu dan saudara dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang saat ini sedang bergumul oleh karena berbagai persoalan, berbagai hal yang mereka alami. Secara khusus Tuhan, mereka yang bergumul oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Secara khusus Tuhan, kami datang mendoakan Ibu kekasih kami, Ibu Yakolina Pamean. Ada Saudara Sidar, kakak dari Ibu Mary Jati. Ada Ibu Sarce Palangiran, Bapak Pendeta Mandan Paratu. Saudara Triani Simpan, Bapak Pendeta Samuel Tulak. Orang tua kasih kami Bapak Daud Pongsapan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Fatima Makale. Orang tua kekasih kami Nenek Dea di Makassar. Anak kekasih kami Kailin. Dan juga Bapak Pitarai di Kalimantan. Ibu Helena di rumah. Ibu Martina Sampe Kombong. Ada Ibu Marta Samabusa. Bapak Martinus Mantong yang sedang bergumul oleh karena sakit paru
yang sudah sampai stadium 4 yang sedang dialami saat ini. Berat pergumulan yang dihadapi oleh orang tua kami dan saudara-saudara kami dengan berbagai penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Engkau Allah yang senantiasa boleh menyatakan berkat bagi setiap orang dalam pengharapan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan kasih-Mu bagi mereka, bagi orang tua kami dan saudara-saudara kami, dalam pengharapan mereka untuk boleh sembuh dari sakit penyakit mereka. Berkati perawatan yang mereka terima, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, yang ada di rumah, di berbagai tempat. Berkati makan minuman, obat-obatan yang mereka terima. Kami sungguh percaya oleh kuasa-Mu ya Tuhan akan memulihkan sakit penyakit mereka. Biarlah dalam iman yang sungguh kepadamu ya Tuhan, dalam pengharapan mereka, Engkau senantiasa mendengarkan setiap doa dan harapan kami semua. Sehingga kami pun percaya bahwa kepulihan, kesembuhan sungguh-sungguh Tuhan akan nyatakan bagi mereka. Berkati keluarga yang senantiasa boleh mendampingi mereka yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, kesehatan yang baik. Kami percaya bahwa melalui pendampingan mereka memberikan semangat bagi keluarga-keluarga yang mereka boleh dampingi di rumah sakit dan juga yang ada di rumah. Bapa di surga, juga kami berdoa bersama dengan ibu kami, ibu kekasih, Ibu Rio Rita Pakan, dalam kehidupan pelayanan bersama keluarga, juga bersama dengan anak-anak, dalam pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak membiarkan kami dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa Engkau yang mampukan kami ya Tuhan untuk boleh keluar dari berbagai pergumulan yang sedang kami hadapi. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan kami senantiasa dengan sukacita tetap menjalani hidup. Sekalipun berbagai tantangan, persoalan senantiasa kami hadapi, tetapi kami sungguh-sungguh dimampukan semua karena kasih, karena anugerah-Mu. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan bersama dengan anak kekasih Rizky Popang atas pertambahan usia yang Tuhan boleh karuniakan baginya. Kami percaya bahwa semuanya karena anugerah-Mu Tuhan boleh menikmati anugerah Tuhan melalui pertambahan usia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bersama dengan orang tua dari saudara kami Sadis Paturunan di Balepet dalam masa tuanya. Berkati orang tua kekasih yang jauh terpisah. Berkati dalam masa tuanya Tuhan, juga bersama dengan para orang tua kami yang lanjut usia di berbagai tempat dimanapun mereka saat ini. Tuhan tetap melihara kehidupan mereka. Tuhan menjaga mereka, memberikan kesehatan yang baik bagi mereka. Tetap menikmati kasih Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Yudea Antang dalam berbagai pergumulan hidup karena berbagai persoalan. Kami percaya bahwa Tuhan campur tangan, Tuhan memampukan mereka untuk boleh keluar dari berbagai pergumulan yang sedang mereka alami saat ini. Kami juga terus berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami. Tuhan pulihkan bangsa ini dari berbagai pergumulan yang sedang kami hadapi, berbagai masalah. Terlebih Tuhan masih dalam situasi pandemi yang sedang kami alami. Berkati segala upaya pemerintah kami, Satgas Covid dan kami semua Tuhan, biarlah kiranya pandemi ini kami berharap bahwa akan cepat berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami. Juga penyakit DBD yang saat ini sedang mewabah di daerah kami, yang telah menelan beberapa korban jiwa dan bahkan masih banyak yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati mereka yang sedang dirawat, mereka yang berduka akan ditinggalkan orang yang mereka kasihi. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam pergumulan yang sedang kami alami saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Rantepau di tempat ini. Berkati ya Tuhan, bersama dengan pendeta, penatua diaken, segenap anggota jemaat dalam kehidupan mereka. Berkati ya Tuhan, biarlah sungguh-sungguh senantiasa boleh menikmati sukacita oleh karena kasih, karena anugerah Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami terus berdoa bagi anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu di bangku pendidikan. Berkati segala perjuangannya Tuhan, berikan ketekunan, biarlah dalam segala perjuangan mereka
Tuhan memberikan yang terbaik demi untuk masa depan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami malam hari ini. Untuk semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan libatkan dalam ibadah secara virtual ini. Terima kasih ya Tuhan, apa yang boleh kami nyatakan sebagai bagian dari pelayanan kami bersama dengan jemaat Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di berbagai tempat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan hikmat bagi kami, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan kami terus boleh mengangkat tugas pelayanan dengan sukacita di tengah jemaat-Mu di tempat ini. Kehidupan kami malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang tetap melihara kami, Engkau yang menjaga kami. Bahkan ya Tuhan ketika kami akan beristirahat, Engkau yang menjaga kami, sehingga kami boleh menikmati peristirahatan kami dan kami boleh bangun dengan tubuh yang segar besok pagi untuk menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami. Ini doa kami, ini permohonan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Terima dan dengarkan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kita semua yang tetap setia untuk mendengarkan firman pada malam hari ini. Saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang boleh bergabung dalam kolom chat pada malam hari ini. Selamat malam untuk Ibu Yosepin Biu, Ibu Martina Sampai Kombang, Ibu Yakolina Pamean, Ibu Hartati Manggoti, Ibu Mary Jati, Ibu Maria Patadungan, Bapak Stepanus Sape, Ibu Adolfina Pasang, Bapak Julisena Pitupulu, Ibu Noprianti, Ibu Nelly Paliling, Ibu Esra Jenny, Bapak Sardis Paturanan, Bapak Yunus Sunardi, Ibu Adriana Pabanangan, Bapak Ayub Taka, Ibu Kristina Maroko, Ibu Sarce Palangiran, Ibu Damaris Rangan, Ibu Esther Parimpung, Ibu Rio Rita Pakan, Ibu Triani Simpan, Tia Keti, Bapak Ferry Layuk, Bapak Yudi Antang, Bapak Freddy Balapadang, Bapak Martinus Mantong, Bapak Yervis, Bapak Niko Palinggi, Bapak Asno Ujun, Jessica Restin, Rispa Wenri, Ibu Deborah Sartika, Ibu Rafika Nendrit, Bapak Prawiro Hartanto, Ibu Paulina Bidangan, Ibu Esther Taruk, Ibu Marta Sama Busa, Bapak Gamo, Bapak Martinus Mantong, Ibu Mariana Langsa, dan Ibu Justin Sampe. Dengan penuh kasih kami juga menyapa Oma Dekatanapa di rumah. Salam sehat Oma. Kami menyapa Om Beben yang ada di Kalimantan. Dengan penuh kasih salam dari istri. Terima kasih untuk semua yang boleh terlibat pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Pendeta yang boleh membagikan firman pada malam hari ini. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan Bapak selanjutnya. Amin, amin. Terima kasih untuk Gracia dan Gabriela untuk puji-pujiannya pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk kita semua yang tetap setia untuk mendengarkan firman pada malam hari ini. Sampai berjumpa di Lentera Malam edisi selanjutnya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menjaga kita semua. Satu lagu penutup. Ku perlu Kau Tuhan. Selamat malam semuanya.